Bab 78. Spam chat. Hari berikutnya. Samar-samar gue mencium harum wangi sabun. Gue yang semula masih terlelap, berlahan-lahan membuka mata. Gue lihat ke samping. Si cantik udah gak ada di sisi gue. Permukaan ranjang yang seharusnya ia tempati telah kosong. Tatapan gue pun langsung tertuju ke arah lain. Ke arah si cantik yang rupanya telah duduk di depan meja rias. Ia tengah sibuk berdandan. Kegiatan seperti biasanya sebelum berangkat ke kantor. Gue mengucak-ngucak mata, lalu beranjak duduk. Gue segera turun dari tempat tidur untuk menghampiri dia. "Lo mau kemana? Pagi-pagi udah cantik kayak gini?" Tanya gue sembari berdiri di belakang dia. Gue sentuh pundak dia. "Mau ke kantor lah, Mas," jawab si cantik. "Hei, gue kan udah bilang, untuk sementara lo nggak boleh kerja dulu. Lo kemarin inget kan kata dokter? Lo lagi hamil, lo nggak boleh kecapekan." Ucap gue bawel kayak emak-emak yang lagi datang bulan. "Kalau aku nggak kerja, terus aku ngapain, Mas? Ya di rumah lah. Santai, istirahat." "Nggak mau. Nanti aku bosan. Pokoknya mau. Ini perintah." Paksa gue. "Nggak mau. Mau. Nggak mau. Mau. D3 dek bayi di perutku. Kok, yang pingin aku kerja?" Ucapnya. Dia lagi pakai jurus andalannya. Jurus yang biasanya bikin gue luluh. "Masak? Coba, gue mau tanya sendiri sama D3 dek bayinya." Gue langsung duduk berjongkok di hadapan si cantik. Mendekatkan wajah gue ke perutnya dia. "D3 dek, apa bener lo yang nyuruh mama untuk kerja?" Tanya gue ke si jabang bayi di dalam perut. Kruk. Gue mendengar suara dari dalam. "Tuh, lo bohong. Kata dia enggak." Ucap gue. Kali ini ke arah si cantik. Kapan D3 dek bayinya bilang kayak gitu? Barusan. Kok, aku nggak dengar? Aku cuma dengar suara bunyi perut yang keloncongan. Lo dengernya harus pakai hati, baru bisa mencerna suara yang barusan. Terang gue. Pokoknya, lo tetap harus di rumah. Baru setelah melahirkan, terserah lo mau ngapain aja. Mau jadi wanita karir. Kek. Kerja di kantor. Kek. Mau jadi Wonder Woman, atau bahkan Spider-Man. Kek. Gue nggak akan melarang. Gumam gue sambil beranjak berdiri kembali. Gue tuh ngelarang lo kayak gini, karena gue sayang sama Elo. Gue juga sayang sama D3 dek bayinya. Gue nggak mau ada apa-apa sama kalian berdua. Gue ingin kalian tetap sehat. Gue berusaha memberi pengertian ke cantik. "Lo ngerti kan?" Tanya gue. "Iya, Mas. Aku ngerti. Lo mau matuhin gue?" "Iya, Mas. Aku akan patuh dengan perintah Mas Atta." "Sip. Itu baru istri cantik gue." Gue pun lega. "Cium dulu," pintanya. Kenapa ujung-ujungnya minta cium? Biarin. Dasar cewek M3 sung. Rutuk gue sambil benar-benar mengecup bibir si cantik. Hanya kecupan ya, guys. Bukan lumatan. Soalnya biar gak kayak sempatnya. D3 dek gemoy gue kan sensitif banget. Gampang berdiri, susah tidur. "Udah, gue mau mandi dulu. Gue gak mau telat ke kantor," kata gue. Gue segera menuju ke almari pakaian. Mengambil handuk dan baju ganti. Setelah itu, gue melenggang ke kamar mandi. Melakukan rutinitas setiap pagi. Tetapi sebelum itu, gue pasti sempatin untuk setor dulu terlebih dahulu. Kotoran secabe-cabenya pun keluar dari perut gue. Kurang lebih setengah jam, gue akhirnya keluar dari kamar mandi. Gue segera merapikan penampilan gue. Mengenakan parfum badan, lalu menyisir rambut dengan gaya ala-ala opa-opa korengan. Pokoknya mantul banget. Setelah penampilan gue begitu sempurna,
dan benar-benar tampan walau gak setampan otornya. Gue pun berpamitan berangkat ke si cantik. Mas Atta gak mau sarapan dulu. Aku udah nyiapin makanan yang spesial lo buat Mas Atta. Kata si cantik begitu dia melihat gue keluar dari ruangan kamar. Mie instan rasa cinta yang telah hilang dikasih telur ceplok, kan? Tebak gue. Karena gue udah hafal banget menu sarapan yang dibuat dia. Wih, kok Mas Atta tahu? Mas Atta hebat. Jelas aja gue tahu. Semenjak menikah, lo kan nyiapin sarapan cuma kayak gitu. Senin mie instan rasa kere spesial. Selasa rasa soto Lamongan. Rabu rasa ayam bawang. Kamis rasa cinta yang telah hilang. Jumat rasa ayam spesial. Sabtu rasa sambal mantah. Baru hari Minggu yang agak lain dikit. Lo buatin mie burung dara. Batin gue merutuk. Tapi gue gak berani ngungkapin ke dia. Takut dia sakit hati. Karena walaupun cuma buatin mie, katanya itu adalah pencapaian terbesarnya dia. Jadi gue harus menghargainya. Jadi Mas Atta mau sarapan di mana? Tanyanya. Nanti di kantor aja. Soalnya ini gue harus berangkat pagi-pagi. Gue habis ini akan ada pertemuan dengan klien penting. Balas gue. Oh ya udah kalau gitu. Berarti mie yang udah aku buat, aku masukin kulkas dulu ya, Mas. Nanti sore kalau Mas Atta udah pulang, bisa langsung Mas Atta makan. Klek. Gue tercekat. Sial. Ternyata gue tetap nggak bisa lolos sama mie instan buatannya dia. Batin gue merutuk. Setelah itu, gue beneran cabut dari hadapan si cantik. Gue segera naik mobil untuk menuju ke PT UH, perusahaan milik kakek yang gue pimpin. Dan suatu saat akan menjadi milik gue juga. Tentu saja setelah si kakek koit. Gue duduk di ruang pertemuan. Duduk bersama para bawahan-bawahan gue. Mendengarkan apa yang mereka presentasikan. Lalu tugas gue setelah itu, tinggal menyetujui atau enggak menyetujui gagasan yang udah mereka buat. Gue awalannya mendengarkan presentasi mereka dengan saksama. Tetapi kemudian, handphone gue bergetar. Rupanya ada pesan dari si cantik. Gue pun diam-diam membukanya sambil terus mendengarkan jalannya acara di ruangan ini. Mas, pesan si cantik. Kenapa? Balas gue. Gue mengetik balasan tersebut sambil meletakkan handphone di bawah meja. Kangen, chat dia. Kirain hal yang penting. Rutuk gue. Gue emang ngangenin. Balas gue asal. Mas Atta juga kangen gak sama aku? Ya, balasan gue singkat dan padat. Kok, cuma ya doang. Terus gue mesti jawab apaan? Ya tinggal dijawab aja. Mas Atta kangen gak sama aku? Haf. Gue menghela nafas. Ya, gue kangen sama Elo. Gue akhirnya mengalahkan kegengsian gue. Mas. Chat si cantik lagi. Apa? Balas gue. Aku bosen, Mas. Di rumah gak ngapa-ngapain. Terang dia. Bikin kegiatan apa? Kek, gitu. Jawab gue. Kegiatan apa? Aku bingung. Gue segera berusaha berpikir. Gibah sama tetangga aja. Gih. Kayak kebiasaan emak-emak yang baca cerita ini, chat gue. Aku kan belum begitu kenal tetangga-tetangga kita di sini. Mas. Iya juga ya. Lirih gue. Ya udah, lo koprol, kek, atau kayang kek. Atau ngereok di dalam rumah juga nggak apa-apa. Yang penting bisa ngilangin rasa bosan lo. Tapi ingat, jangan sampai makan beling, terang gue. Mana bisa aku kayak gitu? Balas dia. Bagaimana, Pak? Menurut Bapak ide yang kami sampaikan apakah sudah sempurna? Ucap salah satu bawahan gue. Gue pun tersentak. Gue kan sedari tadi malah chat sama si cantik. Enggak mendengarkan presentase mereka. Bagus. Sangat sempurna sekali. Saya yakin desain celana dalam yang kalian buat pasti nanti akan banyak digemari oleh para konsumen. Ucap gue yang sok-sokan udah paham apa yang barusan mereka katakan. Kok celana dalam, Pak?
Celetuk salah satu dari mereka. Loh, tadi kan kalian lagi mempresentasikan model celana dalam. Ucap gue. Itu kan udah kelar, Pak. Sekarang kita lagi membicarakan tentang ide gagasan dalam pengembangan modal usaha. Klek. Gue tercekat. Asli, gue malu banget. Sama aja gue udah ketahuan bahwa gue nggak dengerin apa yang sedari tadi mereka bicarakan. Ting. Lagi-lagi catnya si cantik muncul. Sial! Gara-gara dia kan gue jadi nggak konsen di rapat kali ini. Rutuk gue. Karena saking geramnya, gue pun segera menonaktifkan data seluler gue. Biar si cantik untuk sementara nggak bisa menghubungi gue. Gue pun jadi tenang mengikuti jalannya rapat. POV Author. Sekarang aku mau ngapain coba? Rutuk Nadine setelah chatnya nggak dibalas Atta. Dan setelah dia tak ada kegiatan apa-apa. Makan udah. Nonton TV udah. Scroll media sosial udah. Kini ia hanya guling-guling tak jelas di atas tempat tidur. Mas Atta tuh nggak tahu apa. Kalau aku nganggur kayak gini, bawaannya pengen mainan timun, terong sama pare. Tambahnya. Haf. Dia terdengar menghela nafas. Dia pun terduduk, turun dari tempat tidur, lalu berjalan ke arah jendela kamar. Jendela yang dilengkapi oleh balkon di luarnya. Nadine pun membuka pintu balkon tersebut. Ia segera keluar dari kamar untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Nadine berdiri di belakang pagar tembok pembatas. Menumpukan kedua tangannya di pagar tersebut. Ia melihat orang-orang yang tengah beraktivitas di bawah sana. Melihat mobil-mobil yang berlalu lalang, atau melihat jalanan yang tampak begitu ramai. Tetapi sesaat pandangannya tak sengaja mengarah ke atas. Kali ini melihat gedung-gedung yang berada di sekitarnya. Gedung yang tak kalah tinggi dengan bangunan apartemen yang tengah ia singgahi ini. Seketika, ia melihat sesuatu yang menyita perhatiannya. Ia melihat seorang laki-laki yang tengah berdiri di atas salah satu gedung bertingkat. Mau ngapain tuh cowok? Lirih Nadine. Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Tambahnya. Nadine pun terus memperhatikannya dengan perasaan was-was. Takut jika apa yang ia takutkan benar-benar terjadi. Namun kemudian, ia menyadari sesuatu. Laki-laki itu hanya terus terdiam. Dan tatapannya rupanya tertuju ke arah Nadine. Ia melihat lekat-lekat sosok Nadine. Kenapa dia ngelihatin aku terus? Nadine terheran. Ah, pasti karena aku terlalu cantik. Nadine keluar narsisnya. Ia hampir berpose dan bergaya untuk memerankan aura kecantikannya. Tetapi kemudian, jantungnya langsung berdetak kencang. Lagi-lagi ia menyadari sesuatu. Bukankah dia laki-laki yang waktu itu ada di rumah sakit? Yang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba meremas foto hasil USG kehamilanku. Seketika Nadine begitu ketakutan karena diperhatikan oleh orang seperti itu. Maka ia pun cepat-cepat masuk ke dalam. Menutup pintu rapat-rapat. Juga menutup semua korden di jendela kamarnya. Kembali POV Atta. Nanti berkas-berkasnya kalian bawa ke ruanganku ya. Aku akan segera menandatanganinya. Ucap gue ke para bawahan-bawahan gue di kantor ini. Baik, Pak. Jawab serentak mereka. Gue segera beranjak. Segera meninggalkan ruangan pertemuan. Gue berniat untuk kembali ke ruangan pribadi gue. Setelah sampai, gue segera duduk santai di kursi kerja. Meregangkan otot-otot setelah mengikuti rapat hampir 2 jam lamanya. Gue rogoh handphone yang semula berada di saku celana. Gue bermaksud untuk mengaktifkannya kembali. Dan begitu aktif. Ting, 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 ting. Begitu banyak pesan-pesan dari si cantik. Mas Atta. Kok enggak dibalas? Mas Atta di kantor lagi selingkuh ya? Mas Atta ada cewek yang lagi ditaksir ya? Mas Atta naksir sama sekretaris di kantor? Mas, kan? Sekretaris Mas Atta pasti cantik. Menyebalkan. Aku benci sama Mas Atta. Aku nggak akan ganggu Mas Atta lagi. Kok enggak dibalas?
Jadi benarkan Mas atas selingkuh? Jahat. Gue tertawa ngukuk membaca pesan-pesannya si cantik. Bisa-bisanya dia nuduh kayak gitu. Dia nggak tahu apa. Kalau yang gue suka itu cuma dia. Yang menurut gue cantik cuma dia. Yang lain bagi gue kayak pantat wajan. Ucap gue. Gue hampir balas pesannya dia. Tetapi kemudian. Ting. 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 Muncul begitu banyak pesan. Gue kira dari si cantik lagi. Tetapi ternyata dari nomor yang nggak gue kenal. Setelah gue amati, rupanya dari nomor yang waktu itu. Nomor si perawat rumah sakit jiwa. Gue pun segera membukanya. Chat itu hanya berisi bermacam-macam emotikan. Ada emotikan small, ada emotikan nangis, tertawa, melotot, ada gambar hati, ada gambar orang, bahkan ada simbol FCK. Pokoknya nggak jelas banget. Pasti ini juga ulang dari pasien-pasiennya dia. Rutuk gue. Gue hampir menutup pesan-pesan tersebut. Tetapi kemudian. Jantung gue tiba-tiba berdetak begitu cepat. Gue menyadari sesuatu. Bukankah spam chat seperti ini sama persis dengan apa yang dulu sering dilakukan si cantik saat masih gila?